Mengapa darah sangat penting bagi kita? Sejak zaman dahulu kala, darah diketahui sebagai komponen yang sangat penting dalam menunjang kehidupan. Saat seseorang mengalami kehilangan darah dalam jumlah besar, dapat terjadi kematian. Dari pengalaman ini, kita mengetahui bahwa darah merupakan komponen yang sangat penting. Namun sesungguhnya, mengapa darah sangat penting bagi kita? Pertanyaan tersebut dapat terjawab jika kita melihat lebih dekat mengenai komponen yang ada dalam darah. Secara garis besar, darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan larutan dengan zat terlarut berupa protein, ion, hormon, gas, dan zat sisa. Sel darah merupakan sel-sel yang berasal dari sumsum tulang dan terlarut dalam plasma darah bersama dengan komponen-komponen terlarut lainnya. Jika dilihat lebih dekat, plasma darah terdiri dari beberapa komponen dengan pembagian sebagai berikut. Air sebesar 92%, protein sebesar 7%, dan zat terlarut sebesar 1%. Masing-masing komponen plasma darah memiliki fungsi berbeda. Air berfungsi sebagai medium pergerakan, sehingga substansi-substansi yang ada di dalam darah dapat bergerak ke seluruh tubuh. Protein dan zat terlarut berfungsi sebagai komponen yang menjaga keseimbangan muatan dan juga keseimbangan asam basa. Protein dalam darah memiliki fungsi secara spesifik berdasarkan dari jenisnya. Jenis protein dalam darah antara lain adalah sebagai berikut. Albumin memiliki fungsi sebagai medium transport untuk obat-obatan dan juga asam lemak. Globulin memiliki fungsi dalam imunitas serta juga untuk transport ion zat besi dan juga lipid. Protein-protein koagulasi berperan dalam pembekuan darah sehingga dapat menghentikan perdarahan. Protein-protein lain yang terdapat dalam plasma darah dapat berfungsi sebagai media komunikasi antar organ tubuh. Zat terlarut dalam plasma darah dapat terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu elektrolit, gas, sisa-sisa metabolisme, dan nutrisi. Elektrolit berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan muatan dan asam basa. Komponen gas pada plasma antara lain merupakan gas-gas pernafasan seperti oksigen dan karbon dioksida. Nutrisi yang terdapat di dalam plasma darah antara lain berupa asam amino, glukosa, kolesterol, vitamin, dan hidrogen. Sel-sel dalam darah antara lain terdiri dari tiga jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah atau biasa disebut sebagai eritrosit merupakan sel yang tidak berinti dan berbentuk piringan pipih yang lebih tipis pada bagian tengahnya. Bentuk ini dapat terlihat jelas jika sel darah merah dipotong secara tegak lurus dan dilihat dari sisi yang terpotong. Hampir seluruh sel ini terdiri dari protein hemoglobin. Protein ini tersusun atas protein berupa globin dan zat besi yang disebut heme. Zat besi berwarna merah, sehingga sel darah merah tampak berwarna merah. Sel darah merah merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dalam darah, yaitu sebesar 3,9 hingga 6 juta dalam setitik darah sebesar ujung jarum. Hal ini mengakibatkan tampilan darah secara keseluruhan berwarna merah. Sel darah putih, atau biasa disebut sebagai leukosit, merupakan sel imun yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap benda asing yang masuk pada tubuh. Terdiri dari dua kelompok besar, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit merupakan kelompok sel yang jika dilihat menggunakan mikroskop setelah diwarnai, memiliki banyak bintik di dalamnya yang disebut sebagai granula. Granula merupakan vesikel yang berisi senyawa untuk menjalankan fungsi sebagai sel imun. Sedangkan agranulosit merupakan kelompok sel yang jika dilihat menggunakan mikroskop, memiliki sedikit granula di dalamnya. Masing-masing kelompok sel dapat dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Untuk granulosit, dapat dikelompokkan menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan untuk agranulosit dikelompokkan menjadi limfosit dan monosit. Neutrofil merupakan sel dengan granula berwarna pucat atau pink muda yang berfungsi untuk membasmi kuman dengan melakukan fagositosis. Eosinofil merupakan sel dengan granula berwarna merah atau pink gelap yang berfungsi untuk membasmi parasit. Basofil dengan granula berwarna biru tua atau ungu berfungsi untuk mengendalikan proses radang dan juga reaksi alergi. Limfosit merupakan sel yang memiliki inti bulat dan berperan dalam proses imun adaptif. Monosit merupakan sel yang memiliki inti berbentuk huruf C dan berukuran besar. Sel ini dapat berpindah dari darah ke jaringan dan menjadi makrofag, yang kemudian akan membasmi kuman dengan proses fagositosis. Komponen sel darah yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Sel-sel keping darah merupakan sel yang berukuran sangat kecil. Sel ini tidak memiliki inti sel dan berperan dalam proses pembekuan darah bersama dengan komponen protein pada plasma darah.
Jumlahnya dalam darah adalah sekitar 150.000 hingga 400.000 dalam setitik darah seukuran ujung jarum. Berdasarkan pemaparan mengenai komponen darah dan fungsinya, kita dapat melihat betapa pentingnya peran darah dalam menjaga kelangsungan hidup kita. Demikian merupakan penjelasan singkat saya untuk menjawab pertanyaan, mengapa darah penting bagi kita? Semoga bermanfaat. Untuk diingat bahwa video ini merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.